Halo semuanya, jumpa lagi di channel Cerita Si Jago Ngora. Gimana kabarnya nih para jagoan? Semoga kalian dalam kondisi terbaik dan siap menikmati alur cerita yang makin lama makin panas. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali alur cerita Dewa Kultivasi Ganda episode ke-157 yang pastinya penuh kejutan, ketegangan, dan momen epik yang gak boleh kalian lewatkan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu sedikit episode sebelumnya. Cerita sebelumnya dibuka dengan munculnya Pangeran Zenbei dari portal teleportasi, namun tubuhnya segera dikuasai oleh Kaisar Taiyi. Dari sanalah terungkap bahwa dialah yang dulu mengirim Chushu kembali ke masa lalu dan selama ini menipu para Tianu agar tidak turun tangan. Namun kemudian Kaisar Taiyi mengungkapkan fakta yang lebih mengerikan kalau para budak surgawi sengaja membiarkan Chushu membantai para Tianu karena itu adalah bagian dari rencana mereka untuk mencapai sublimasi tertinggi. Setelah mereka naik ke tingkatan itu, mereka akan mengingat kembali keberadaan Chushu dan memburunya sampai mati. Mendengar hal itu, Chushu sempat ingin melarikan diri menggunakan cermin batu, tetapi kemudian dia melihat Kim Mengdi dan menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkan orang-orang yang bergantung kepadanya. Setelah jiwa Kaisar Taiyi pergi, Chushu justru membawa Kim Mengdi ke kamar dan mereka berbicara tentang rencana, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan sulit yang harus diambil. Di tengah suasana emosional itu, Long Kui datang dan mengungkapkan bahwa dia memiliki sebuah rencana besar, rencana yang bisa menyelamatkan semua orang, atau justru membawa mereka pada kehancuran. Setelah itu, Chushu mengumumkan kepada seluruh penghuni Pulau Dewa Alam Liar untuk berkumpul dalam 45 menit. Para boneka, kultivator benua langit, hingga klan Dewa Petir langsung bergerak menuju Danau Senhu. Dan di istana, Chushu memberikan 2 sumber dao sebagai hadiah perpisahan, sebelum akhirnya Long Kui menyela dan meminta semuanya untuk bergegas. Dengan itu, bab sebelumnya ditutup di ambang keputusan yang besar, dan sekarang kita akan melihat bagaimana semuanya berlanjut di episode ke-157. Cerita berlanjut. Setelah memberikan 2 sumber dao kepada Kim Mengdi, Chushu pun berpamitan kepadanya. Dia bilang, "Sekarang aku harus pergi, jaga dirimu dan bayi kita baik-baik." Udara di sekitar mereka terasa berat, seolah ikut menahan perpisahan yang mungkin tidak bisa diulang. Lalu Chushu pergi dari sana untuk menuju ke Danau Senhu, dan sambil melihat pegunungan Chushu terbang tinggi menjauh, Kim Mengdi berkata di dalam hatinya, "Murid pengkhianat, kau harus kembali dengan selamat." Langkah itu tampak sederhana, tapi di baliknya, dunia seakan menahan napas dan menunggu takdir yang akan menimpa. Di tengah perjalanan, Chushu bertemu dengan Qian Mian dan juga yang lainnya yang baru saja tiba di halaman istana. Sambil menggendong Killua yang tidak sadarkan diri, Qian Mian bilang, "Demon Chu, apa yang sebenarnya terjadi?" Ketegangan langsung terasa seperti badai yang baru saja menunjukkan ujungnya. Chushu pun menjawab pertanyaan itu yang membuat Qian Mian terlihat panik. Chushu bilang, "Tianu bisa menyerang kita kapan saja. Kau tetaplah di sini karena sebentar lagi Long Kui akan membawamu pergi dari sini." Nada suaranya tenang, namun di baliknya tersembunyi rasa genting yang tidak bisa disembunyikan. Qian Mian langsung tertunduk lesu setelah mendengarnya, dan sambil melihat Killua yang sedang dia gendong, Qian Mian berkata, "Apakah situasinya sudah seburuk itu?" Keputusasaan perlahan merayap masuk, menodai harapan yang sebelumnya masih tersisa. Lalu Chushu memberikan botol penawar racun jiwa yang dia berikan dulu kepada semua kultivator yang ada di sana, agar mereka tidak mengkhianatinya. Chushu bilang, "Ini adalah penawar racun jiwa, bagikanlah kepada semua orang. 1 pil saja sudah cukup untuk menawarkan racunnya." Pil kecil itu kini terasa seperti batas tipis antara hidup dan kehancuran. Setelah menerima obat penawarnya, Qian Mian memiliki 1 permintaan kepada Chushu. Qian Mian bilang, "Chushu, bisakah kau membantu Killua?" Permintaan itu terdengar putus asa, seolah seluruh dunia bertumpu pada 1 jawaban. Qian Mian meninggikan nada suaranya dan kembali berkata, "Tolong, aku mohon padamu, bantulah aku." Suara itu menggema, penuh rasa takut kehilangan yang tidak bisa dibendung. Saking kerasnya suara Qian Mian itu, membuat Killua tersadar dan perlahan membuka matanya, seolah panggilan itu menembus kegelapan dan menariknya kembali ke dunia. Menyadari hal itu, Qian Mian pun panik, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dia bilang, Killua, sejak kapan kau bangun?" Ketakutan dan lega bercampur menjadi satu dalam tatapan yang bergetar. Lalu Chushu menjawab permintaan dari Qian Mian dengan wajah dinginnya. Dia bilang, "Aku tidak memiliki waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu." Kata-kata itu menusuk, mengingatkan semua orang bahwa waktu mereka hampir habis. Kemudian Chushu mengeluarkan kunci aktivasi segel dan kembali berkata, "Aku telah memasang segel pelindung di sekitar taman istana, dan ini adalah kunci segel untuk mengaktifkannya." Setelah segelnya diaktifkan, ikatan Killua dengan Tianu akan terputus. Cahaya dari kunci itu tampak seperti harapan terakhir di tengah kegelapan. Setelah memberikan kunci segel itu kepada Qian Mian, Chushu berjalan pergi meninggalkannya. Dia bilang, "Kau memiliki waktu setengah jam untuk mempertimbangkannya. Jika dia tidak ingin disegel,
aku akan mengambil tindakan sendiri dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Pilihan yang diberikan seperti pedang bermata dua, menyelamatkan atau mengorbankan. Chusyu pun terbang untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Danau Senhu dan meninggalkan Qian Mian yang diselimuti wajah yang terlihat cemas. Semakin jauh punggung itu pergi, semakin besar rasa takut yang menelan hati mereka. Setelah Chusyu pergi dari sana, Killua turun dari pangkuan dan berdiri mematung sambil menunduk ke bawah. Qian Mian bilang, "Tampaknya kau sudah lama mencurigai identitasku sebagai mata-mata dari pihak musuh." Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk seperti duri yang menolak dicabut. Tentu saja Killua merasa sangat kecewa karena sudah dikhianati oleh orang yang dicintainya. Dia terlihat sangat marah dan mengepalkan kedua tangannya. Dia bilang, "Nyahlah dari hadapanku." Amarahnya bukan sekedar kemarahan, itu adalah luka yang tidak terlihat namun menyakitkan. Qian Mian berusaha menggapai tangan Killua yang hatinya sudah hancur berkeping-keping itu. Killua bilang, "Minggir, aku tidak butuh bantuanmu. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak mau jika harus disegel." Sebuah penolakan yang terdengar seperti putusan akhir bagi hubungan mereka. Lalu Qian Mian langsung memeluknya. Dia bilang, "Kau bisa menentang keinginan Tianu demi aku, dan aku bersedia disegel di sini demi dirimu. Aku akan terus tinggal bersamamu. Entah berapa lama waktu yang diperlukan, aku akan selalu menemanimu." Ketulusan itu begitu kuat hingga menggetarkan udara di sekitar mereka. Mendengar ketulusan dari Qian Mian, hati Killua yang sempat hancur itu akhirnya luluh dan langsung mendekapnya. Meskipun dia tidak kuasa menahan air mata yang terus menetes tanpa bisa dia hentikan. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti, membiarkan dua hati itu menemukan satu sama lain kembali. Setelah Killua akhirnya setuju untuk disegel demi melepaskan ikatan dari Tianu, Qian Mian langsung mengeluarkan kertas jimat yang merupakan sebuah pesan dan mulai membaca mantranya. "Nyuto, aku tidak akan kembali. Adik perempuanku dan yang mulia iblis gunung, tolong maafkan aku. Ada penawar untuk pil jiwa-jiwa di cincin penyimpananku ini. Ambillah dan bagikan kepada semua orang. Ada juga cincin penyimpanan yang kutinggalkan untuk Yuer. Tolong berikan padanya untukku." Mantra itu terasa seperti perpisahan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Lalu Qian Mian melemparkan kertas jimat itu ke udara untuk memberikan pesan kepada rekan-rekannya yang sedang berada di Pulau Dewa Alam Liar, karena dirinya akan menemani Killua masuk ke dalam segel. Jimat itu melayang tinggi, membawa pesan terakhir yang penuh rasa haru. Mereka berdua berpegangan tangan sebelum mengaktifkan segelnya. Killua bilang, "Kenapa kau harus repot-repot melakukan ini? Bukannya kita adalah musuh?" Qian Mian menjawab, "Aku berhutang banyak kepadamu, dan hanya inilah satu-satunya cara untuk membalasnya." Dua tangan itu menggenggam erat, seolah mencoba menolak takdir yang sudah tertulis. Qian Mian tersenyum tanpa menyesali keputusannya itu. Dia bilang, "Ini terdengar lucu. Aku adalah orang yang cerdik di sepanjang hidupku, tapi kali ini aku melakukan tindakan bodoh." Senyuman itu pahit, namun penuh keberanian yang jarang dimiliki manusia. Sementara itu, Chusyu sudah sampai di Danau Senhu. Dia dikejutkan oleh air yang meluap ke atas dalam skala yang besar dari arah istana. Ledakan air itu seperti tanda bahwa sesuatu besar telah diputuskan. Chusyu merasa heran dengan keputusan yang diambil oleh Qian Mian, dan sambil meneteskan keringat dingin, dia bilang, "Si bodoh Qian Mian pasti sedang dimabuk cinta. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi gadis kecil itu." Di balik nada mengejeknya, ada rasa hormat yang sulit dia akui. Tak lama kemudian, dari dalam Danau Senhu terlihat cahaya keemasan yang perlahan muncul ke permukaan. Cahaya itu berdenyut seperti detak jantung kuno, seakan sesuatu yang telah tidur ribuan tahun akhirnya mulai dibangun. Rupanya, dari dalam danau tiba-tiba keluar istana megah yang berbalutkan emas di setiap bangunannya, sehingga cahayanya sangat menyilaukan meskipun pada siang hari. Gemuruh air bergetar, dan kemegahan istana muncul bagaikan legenda yang tiba-tiba hidup kembali. Tentu saja orang-orang yang ada di sana sangat terkejut mendengarnya. Mereka bilang, "Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba muncul istana dari dalam air danau?" Bisik-bisik panik menyebar, ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu dalam mata mereka. Chusyu pun turun ke tempat orang-orang berada dan berkata di dalam hatinya, "Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Dewa Naga pada masa lalu. Tidak heran Long Kui cukup percaya diri untuk membawa semua orang pergi dari sini." Dadanya mengeras, akhirnya teka-teki lama para naga terjawab di depan mata. Wajah Chusyu terlihat serius dan menggunakan teknik telepati. Dia bilang, "Qinlan, sekarang kau sudah bisa pergi. Aku percayakan keselamatan Master kepadamu." Nada batinnya tajam. Keputusan ini tidak boleh salah sedikit pun. Qinlan yang saat ini sedang bersama Kim Mengdi menjawabnya. Dia bilang, "Master jangan khawatir. Aku akan melindungi guru Master dengan nyawaku sendiri." Kesetiaan Qinlan terpancar jelas, seperti baja yang ditempa ribuan kali. Kembali lagi ke Danau Senhu, terlihat di balkon istana Long Kui sedang berdiri di sana. Dia bilang, "Semuanya, masuklah ke dalam istana naga ini." Suaranya menggema, membawa aura kuno yang membuat semua orang tanpa sadar menelan ludahnya.
Lalu Chusyu kembali menggunakan teknik telepati dan berkata kepada Kim Heng-lee. Dia bilang, "Master, sekarang pergilah." Dalam batinnya, dia menahan gelombang emosi yang hampir pecah. Perpisahan ini bukanlah perpisahan biasa. Wajah Kim Heng-lee terlihat sedih karena harus meninggalkan Chusyu. Dia bilang, "Ingatlah satu hal, kau harus berhati-hati." Matanya bergetar, seolah firasat buruk terus mengusiknya tanpa henti. Melihat Chusyu yang tetap berada di sana, salah seorang kultivator pun bertanya kepada Kim Heng-lee, "Kenapa Yang Mulia Putra Suci tidak ikut dengan kita? Apakah dia akan tetap tinggal di sini sendirian?" Temannya menambahkan, "Apa yang sedang direncanakan oleh Peri Kim Heng-lee dan Yang Mulia Putra Suci?" Kegelisahannya menyebar cepat. Ketika orang kuat bertindak misterius, itu artinya badai besar sedang menunggu. Dengan wajah yang mencoba untuk tetap tenang, Kim Heng-lee menjawab, "Ada hal yang harus dia lakukan, jadi dia tidak bisa ikut bersama kita." Namun, getaran kecil suaranya mengungkapkan rasa takut yang tidak mampu dia sembunyikan. Sementara itu, telur emas muncul di hadapan Chusyu dan berkata, "Xiaochu, dilihat dari pergerakanmu sepertinya kau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Beberapa hari lagi aku akan menetas. Apakah aku harus tinggal di sini untuk membantumu?" Sosok mungil itu tampak berusaha tegar, meski jelas dia memahami bahaya mengerikan yang akan datang. Tapi Chusyu langsung menentangnya. Dia bilang, "Kau terlalu lemah untuk bisa membantuku. Yang ada kau hanya akan menjadi beban saja bagiku." Namun di balik ketusnya, ada sedikit nada protektif yang tidak mampu dia tutupi. Kemudian, setelah semua orang masuk ke dalam istana naga, pintu gerbangnya langsung menutup dengan rapat dan menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Dentuman itu menggema seperti penutup tirai sebelum perang besar dimulai. Longko yang berada di balkon istana berteriak. Dia bilang, "Sekarang sudah saatnya untuk memulai rencana kita." Chusyu pun hanya mengangguk sambil mengucapkan kata iya dengan nada yang tegas. Di udara terasa tekanan. Rencana ini bukan sekedar rencana biasa, tapi taruhan hidup dan mati. Lalu istana naga yang merupakan harta karun peninggalan leluhur Dewa Naga itu mengeluarkan cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu merambat ke langit, seolah memanggil seluruh dunia untuk menyaksikan kebangkitan legenda naga. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara keras yang muncul entah dari mana. Suara itu bilang, "Kau sudah mau pergi? Apakah kau sudah meminta izin?" Suara itu mengguncang jiwa, gelap, agung, dan dipenuhi kekuasaan mutlak. Meskipun sosok yang berbicara tidak terlihat dari tempat Chusyu berada, tapi dia bisa mengetahui siapa yang sedang berbicara itu. Dia bilang, "Tianu." Nama itu saja sudah cukup membuat udara seolah membeku. Musuh terbesar akhirnya menampakkan bayangannya. Ketika cahaya istana naga memuncak, seluruh dunia seperti menahan napas. Dan pada detik yang paling sunyi, suara Tianu menggema, menusuk atmosfer, menghancurkan harapan akan pelarian yang tenang. Chusyu berdiri sendirian di luar gerbang, berhadapan dengan tekanan yang bahkan langit pun tampak berat menanggungnya. Sementara itu, para kultivator termasuk orang-orang yang ingin dia lindungi telah masuk ke dalam istana naga, terpisah oleh gerbang yang kini tertutup rapat. Qian Mian dan Qilwo, dua sosok yang tenggelam dalam ketulusan dan penyesalan, telah memilih untuk mengurung diri dalam segel abadi. Setiap keputusan yang dibuat hari ini bukanlah keputusan biasa, melainkan pengorbanan yang merubah takdir. Dan di antara semuanya, Chusyu tetap tidak mundur. Satu langkah kecil darinya akan menentukan masa depan banyak orang. Cahaya naga terus berkilau, suara Tianu menggema, dan babi ini akhirnya menutup dengan ketegangan besar yang menguji keberanian putra suci yang memberontak ini. Satu hal yang pasti, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka cerita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kelanjutan epic dari alur cerita manhwa ini.